Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu pada hari ini dengan pembelajaran kita yang sekarang sudah menginjak pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Dan sebelum kita belajar, seperti biasa akan Pak Arif jelaskan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian nanti akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan dengan menuliskan cerita. Yang kedua, kalian akan menuliskan sikap baik dalam menerima perbedaan. Jadi pembelajaran hari ini tematik integrasinya pelajaran bahasa Indonesia dengan PKN. Oke, langsung kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini masih sama dengan kemarin, yaitu masih berhubungan dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di awal pembelajaran, kalian Pak Arif minta untuk membuat cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Cerita ini masih berhubungan dengan tugas kalian kemarin. Masih ingat kan? Kalian membuat tugas wawancara kepada orang tua yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin ada pertanyaan dan juga jawaban wawancara yang sudah kalian tulis, terus kemarin sudah dikirim ke Pak Arif. Nah, itu kalian buka kembali. Untuk apa? Untuk digunakan untuk membuat cerita. Jadi cerita itu nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan wawancara kalian yang kemarin sudah kalian buat. Contohnya seperti ini. Misalkan kemarin kalian menanyakan wawancaranya, berapa berat badanku saat dilahirkan, misalkan wawancaranya seperti itu kan kemarin. Terus dijawab, berat badanmu pada waktu dilahirkan 3,2 kg. Nah, dari pertanyaan itu kalian bisa membuat cerita seperti ini. Menurut cerita ibuku, berat badanku saat aku dilahirkan ternyata 3,2 kg. Contohnya seperti itu. Terus ada pertanyaan kedua, apa dirangkai. Misalkan ini pertanyaan keduanya, berapa panjang badanku saat aku lahir. Ini jawabannya kan 50 cm. Nah, bisa kalian tulis di sini sebagai cerita. Sementara panjang badan saat aku lahir adalah 50 cm, dan seterusnya sesuai dengan pertanyaan wawancara yang kalian buat. Sekarang dituangkan menjadi cerita. Contoh yang dari Pak Arif berikan seperti ini, nanti silakan kalian pelajari. Nah, contoh dari Pak Arif itu nanti bisa kalian sesuaikan dengan pertanyaan kalian. Tulisan ceritanya sesuai dengan pertanyaan yang kalian buat kemarin. Gitu ya. Mudah? Nah, setelah kalian membuat cerita, ada materi tentang menghargai perbedaan. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Karena pertumbuhan dan perkembangan kalian antara teman yang satu dengan teman yang lain kan pasti berbeda-beda.
Ada yang sekarang lebih tinggi dari temennya pertumbuhannya, ada yang lebih berat badannya, bermacam-macam. Ada yang rambutnya jadi lurus, ada yang rambutnya jadi keriting. Nah, semua itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya kita tidak boleh mencela bentuk pertumbuhan dan perkembangan yang sudah yang sudah dilewati oleh teman kalian masing-masing sampai pada hari ini. Agar kalian tidak saling merendahkan, nah, dengan perbedaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan teman yang satu dengan teman yang lain, maka diperlukan sikap menghargai perbedaan. Di sini ada materi bacaan, Pak Arif bacakan. Menghargai perbedaan, perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kalian antara teman yang satu dengan teman yang lain harus saling menghargai. Nah, selanjutnya ini Pak Arif memberikan sebuah gambar dengan kalimat pernyataan. Nah, tugas kalian ini tugas kedua ya. Tugas kalian nanti kalian menentukan sikap yang kalian lakukan sebaiknya apa. Nah, contoh misalkan kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Ini kan tadi berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan teman yang satu dengan teman yang lain, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini kasusnya kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana? Apakah kamu akan membiarkan teman kamu kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi itu? Atau kalian memanggil teman yang lain? Atau kalian membantunya? Nah, silakan ditulis sikap yang baik seharusnya seperti apa. Yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Nah, ini di gambar ada gambar membawa banyak barang. Jika kamu melihat hal seperti ini, sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Tentunya yang kamu tulis sikap yang baik seharusnya seperti apa. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, berikan jawabannya, tulis di buku tulis kalian. Kalau sudah nanti dikirim melalui Google Form. Nah, sikap yang baik, 3 sikap yang baik yang kalian tuliskan tadi itu adalah contoh sikap saling menghormati antar sesama. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai.
Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini gambarnya. Sila kedua adalah lambangnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, agar kalian lebih paham tentang sila pertama dan sila kedua, ini Pak Arif sediakan game edukasi yang judulnya Knock and Cross, yang fungsinya nanti melatih fokus kalian dan keterampilan, tentunya yang berhubungan dengan materi mengenal sila pertama dan sila kedua. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan Pak Arif peragakan. Pertama kali kalian masuk game, kalian lihat kotak hijau yang bertuliskan Knock and Cross, itu kalian play. Kemudian kalian tunggu untuk loading sebentar. Nanti akan muncul tombol play, kalian klik tombol playnya, kemudian klik play against the computer, itu tandanya kalian akan melawan komputer. Kalau yang sampingnya itu jika kalian bermain dengan ada pasangannya, misalkan bermain dengan ayah atau ibu. Cara memainkannya, kalian akan bergantian dengan komputer menjawab pertanyaan. Kalian yang bertanda X, komputer yang bertanda kuning lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Kalian tinggal bergantian menjawab, mengarahkan, memilih kotak mana yang akan kalian jawab. Nah, dicocokkan dengan jawaban atau pernyataan yang ada di samping, misalkan itu Garuda Pancasila. Nah, itu cocoknya dengan dasar negara. Nah, ketika kalian sudah membuat garis tanda 3 tidak terputus, itu berarti tandanya kalian memenangkan game melawan komputer. Pak Arif untuk game ini menggunakan aplikasi yang berbeda ya anak-anak. Jadi tidak ada recordnya untuk aplikasi ini. Jadi Pak Arif minta kalian setelah berhasil memenangkan game melawan komputer, kalian screenshot hasil per game yang kalian menangkan tadi untuk dikirim ke Google Form. Jadi Pak Arif tahu siapa yang sudah berhasil memenangkan pertandingan. Nah, game ini juga bisa dimainkan berdua dengan anggota keluarga kalian lain jika kalian ingin men-challenge kakak, adik, atau ibu kalian dengan menekan atau mengklik two player game. Nah, itu nanti sama sistemnya, cuman komputernya nanti akan diganti dengan partner kalian. Caranya sama, kalian akan bergantian menjawab dengan partner bermain kalian. Kalau yang pertama tadi dengan komputer, yang sekarang kalian dengan partner kalian untuk kalian beri challenge, kira-kira siapa yang menang. Sama, kalian nanti tandanya bisa yang X atau bermain terlebih dahulu, dan partner kalian nanti bergantian menjawab dengan tanda lingkaran kuning. Nah, nanti siapa kira-kira yang akan menang challenge-nya. Oke, begitu anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap belajar dengan hati gembira di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arif, sekian. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dengan pembelajaran selanjutnya di esok hari.